Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Yuning Tias, tim BK SMAN 1 Tambelan. Pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana cara kuliah di PTN? Berikut ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang jalur-jalur untuk dapat berkuliah di perguruan tinggi negeri. Jalur apa saja yang bisa kamu pilih untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri? Yang pertama ada SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, dan juga jalur mandiri. SNBP adalah seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi negeri dengan penilaian didasarkan atas prestasi. SNBP sendiri adalah pengganti dari SNMPTN pada tahun 2022. Apa beda dari SNBP dan SNPTN? Pertama, penyelenggaranya. SNPTN penyelenggaranya adalah Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau LTMPTN. Sedangkan SNBP penyelenggaranya adalah Balai Pengelola Pengajuan Pengujian Pendidikan atau BP3. Di SNPTN, mahasiswa yang diterima hanya mahasiswa untuk tingkat sarjana atau sarjana terapan. Sedangkan di SNBP, tapi mengakomodir adanya mahasiswa vokasi. Jadi di situ ada mahasiswa terapan seperti D3 atau D4. Untuk pilihan prodi, SNPTN hanya harus memilih prodi atau jurusan yang sesuai dengan jurusan saat SMA. Sedangkan di SNBP memperbolehkan siswa untuk memilih lintas jurusan atau tidak sama dengan jurusan saat SMA. Sistem seleksinya SNMPTN prestasi akademik yang dinilai untuk menentukan siswa tersebut lolos atau tidak. Sedangkan di SNBP, selain dari prestasi akademik, prestasi non-akademik pun turut dipertimbangkan, termasuk keaktifan kalian dalam ekskul. Sertifikat ekskul atau OSIS dapat dipergunakan di SNBP. Untuk nilai mata pelajaran di SNMPTN, hanya mata pelajaran yang sesuai dengan prodi atau jurusan yang dipilih. Yang dipilihlah yang menjadi bahan penilaian. Sedangkan di SNBP mempertimbangkan seluruh mata pelajaran untuk menjadi penilaian penentuan kalian lolos atau tidak di jurusan yang dipilih. SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes merupakan seleksi masuk perguruan tinggi yang didasarkan pada hasil tes masuk calon mahasiswa baru. SNBT adalah pengganti dari SBMPTN pada tahun 2022. Apa beda dari SNBT dan SNMPTN? SBMPTN yang diujikan adalah tes kemampuan akademik atau TKA, tes potensi skolastik atau TPS, dan tes bahasa Inggris. Sedangkan di SNBT berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yang mengkolaborasikan ilmu dari semua mata pelajaran. Jadi hanya tes potensi skolastik lah yang diujikan di SNBT. Pada SBMPTN, peserta dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, peserta ujian sains tek, soshum, dan juga campuran. Sedangkan di SNBT tidak memiliki pengelompokan peserta. Dan penyelenggara pada SBMPTN adalah LTPMT, sedangkan di SNBT adalah penyelenggaranya SMPMB BP3. Jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri sendiri diadakan setelah SNBT dan SNBP selesai dilaksanakan. Apa aja ya syaratnya? Persyaratan seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh pimpinan PTN dan dilaporkan kepada kementerian. Calon mahasiswa dengan jalur seleksi secara mandiri disarankan untuk mencari informasi PTN yang bersangkutan terlebih dahulu. Apakah masih diadakan ujian KTA pada seleksi jalur mandiri?
Rincian tata cara seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh masing-masing pimpinan PTN. Meski pada seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tidak ada tes kemampuan akademik, namun bisa jadi pada seleksi mandiri bisa diadakan KTA kembali. Apakah jalur mandiri hanya untuk kalangan atas? Penerimaan mahasiswa baru pada PTN termasuk seleksi secara mandiri oleh PTN diselenggarakan dengan prinsip adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari calon mahasiswa bisa mendaftar dari jalur mandiri dengan menggunakan program KIP kuliah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.